Oke guys, selamat siang. Jadi video ini singkat aja. Kita akan bahas BTC dulu, BTC, dan kita akan bahas BNB dulu ya. Terkait video, bukan video, plan yang tadi malam yang sepertinya kelihatan invalid. Tapi nanti kita cek lagi ya, karena aku belum lihat secara jelas juga. Oh ya, di sini hari ini aku senang karena dalam seminggu terakhir BTC, BNB ya, all time high lagi per hari ini ya. Meskipun bedanya itu kurang lebih hanya sekitar 10 ya atau 11 dolar dari yang all time high kemarin. Tapi kalau menurut aku ini udah merupakan suatu kebanggaan lah ya. Karena ya kalau kalian perhatikan BNB itu cukup lama naiknya, dan di sini yang naik tuh cuman BNB sendiri kayak gitu ya. Nah, kita coba jelajahi dulu, lihat dulu BNB ya. Nah, BNB ya all time high kemarin itu di harga berapa nih? 793 nggak salah. Oke, benar, 793.20, dan tadi all time high lagi di berapa? Di 80 berapa? 804 ke 803, 804 ya. Nah, jadi artinya kurang lebih sekitar 11 dolar dari new all time high. Nah, di sini udah aku tarik Fibo-nya juga kemarin, dan target aku untuk BNB untuk mulai dilepas itu di kisaran harga 853. Nah, plan ini kemarin juga udah aku share di di sini ya. Nah, ini udah aku share, bentar, mana sih BNB? Nah, ini udah aku share. Jadi ini untuk konsumsi VIP waktu itu masih 761 ya. Benar-benar waktu itu 761. So bullish banget sampai udah ke 800. Nah, ini kurang lebih sekitar 2 hari yang lalu padahal ya. Ini tanggal Juli 21, sekarang Juli 23 kayak gitu. Dan sekarang kalau kita lihat dari structure ini memang benar-benar naik sih sebenarnya ya. Karena secara structure itu udah breakout. Cuman kemarin aku terlalu cepat untuk take profitnya untuk yang featuresnya. Tapi kalau untuk yang spot ya, BNB aku karena paling banyak di Porto, jadi belum ada yang aku jual sedikit pun kayak gitu. Nah, jadi ini guys ya. Nah, target untuk untuk Fibo-nya udah jelas juga, udah clear juga di 853 di situ ya. Itu target aku. Ya, kalau kalian bilang wah ini OTW 1000 atau berapa, aku tetap akan mulai trimming di area itu, oke? Yang holder BNB mana suaranya? Aku yakin kalian masih ada yang jadi holder ya. Nah, kemudian kita akan bahas Bitcoin ya. Nah, tadi malam ya, kalau kita perhatikan itu apa ya? Ada gonjangan-gonjangan lagi nih ya. Nah, jadi tadi malam kan full resist ya guys ya. Tadi malam tuh full resist, apalagi di 4 jam udah mulai banyak. Tapi tiba-tiba per tadi ya, per tadi aku cek itu ya. Itu udah mulai muncul lagi new demand di sini ya. Jadi artinya ya resist kemarin udah dimakan gitu. Jadi terjebol lah resist kemarin. Dan ini new demand yang artinya di area ini ya ada banyak banget orang yang masih mau beli ternyata. Ya, aku kira udah nggak ada lagi buyernya setelah dia nge-sweep ke 119 itu. Ya, nih 119 sekian. Ternyata dia masih ke sweep lagi tadi malam sampai ke 120-an. Dan sekarang harganya ini di 118. Jadi artinya kurang lebih sekitar 2000-an dolar perbedaannya di situ ya. Nah, jadi kalau kita lihat juga di sini untuk garisnya ini udah pasti 100% invalid lah ya. Nah, garisnya. Tapi dia memunculkan malah pola breakout seperti ini ya. Pola breakout yang mana dia lagi retest gitu. Jadi bisa muncul kesimpulan kalau dia retest ke area hijau ini baru dia bisa naik. Baru dia naik maksudnya, bukan bisa naik, baru dia naik ya. Nah, ini pandangan sementara lah ya, karena ya plan kemarin ya kita harus akui invalid dan udah SL tadi malam gitu ya. Memang aku nggak re-entry lagi, tapi benar-benar aku lihat dulu pergerakannya seperti apa. Karena udah muncul new demand ini ya, jadi artinya yang tadi malam ya resistnya itu masih terjebol gitu. Nah, jadi sekarang juga dia masih main di resist dan sebenarnya jaraknya ini apa ya, worry gitu ya. Kalau untuk trading tuh risk rewardnya worry. Kenapa? Karena dekat banget sama support, dekat banget dengan resist. Yang enak itu yang kayak gini guys, yang resist yang supportnya jauh, yang resistnya tinggi kayak gitu. Itu enak untuk trading. Jadi range-nya lebar. Kalau ini terlalu tipis banget dan possible hanya menjadi kocokan atau sideways di area itu, sideline yang bisa memungkinkan potensi kita kalau kita entry malah kena SL, baru dia mantul ke atas, baru dia mantul lagi ke bawah, baru kita entry lagi, baru SL lagi, baru tepantul. Karena dulu sering kejadian yang kayak gitu ya. That's why aku nggak pernah mau ngambil yang lagi sideline kayak gini, karena ya percuma, selain buang waktu ya. Kalau misalnya andai-andai ada sweep dikit aja kena SL ya selesai kayak gitu ya. Nah, tapi so far sih aku udah udah sangat-sangat menyenangkan hal ini, karena ya kalian bisa lihat sendiri
ya. BTC sebenarnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu punya pergerakan yang gimana-gimana lagi. Tapi ya harus kita akui ya kalau misalnya terjadi kejadian pump lagi ya it's okay gitu kan. Berarti ya dia ngejar 124 sampai 126 seperti plan aku yang kemarin-kemarin yang nggak ke hit gitu. Nah, tapi ada juga yang apa ya? Yang berpotensi kalau misalnya 116 jebol kita akan bahaya, bisa ke 112 sampai 108 ya. Kalau 116 ya, 116 ini maksudnya ya. Nah, tapi aku sih based on technicals level by level aja. Jadi level mana yang kita analisa sekarang itulah yang akan berdampak ke depannya. Nextnya baru kita analisa lagi satu-satu kayak gitu. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you in the next video. Bye bye.